Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfahani. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah psikolinguistik, yaitu peran psikolinguistik pada pengembangan metode pembelajaran bahasa. Yang pertama, kita akan membahas tentang psikolinguistik. Sejarah tentang psikolinguistik yang pertama yaitu gagasan kemunculan psikolinguistik sebenarnya sudah ada sejak tahun 1952, yaitu sejak Social Science Research Council di Amerika Serikat mengundang 3 orang linguis dan 3 orang psikolog untuk mengadakan konferensi interdisipliner. Secara formal, istilah psikolinguistik digunakan sejak tahun 1954 oleh Charles Osgood dan Thomas Acebo dalam karyanya yang berjudul Psycholinguistic, A Survey of Theory and Research Problems. Sejak itu, istilah tersebut sering digunakan. Psikolinguistik merupakan interdisiplin antara linguistik dan psikologi. Pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Atkinson berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang bahasa dan jiwa. Field mengembangkan psikolinguistik explores the relationship between the human mind and language. Krida Laksana mengungkapkan bahwa beliau berpendapat bahwa sama dengan menyatakan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia serta kemampuan berbahasa dapat diperoleh. Selanjutnya kita ke metode. Istilah metode atau metode dalam pembelajaran bahasa berarti perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pelajaran secara teratur. Tidak ada satu bagian pun dari perencanaan pengajaran itu yang bersifat kontradiktif. Metode bersifat prosedural dalam arti bahwa penerapan sebuah metode mesti dilakukan melalui langkah-langkah yang teratur dan bertahap. Dimulai dari penyusunan perencanaan pembelajaran, penyajian materi dalam pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Suatu metode pembelajaran bahasa dapat dipahami dengan baik jika dasar-dasar teori pengembangannya juga dipahami. Dasar teori pengembangan metode pembelajaran bahasa terdiri atas 2, yaitu teori bahasa, theory of language, dan teori belajar bahasa, theory of language learning. Darjo Wijoyo menyebutkan ada 3 metode mutakhir dalam pembelajaran bahasa. Untuk mengetahui peran psikolinguistik dalam pengembangannya, beberapa di antara metode itu diuraikan berikut. 1. Metode alamiah. Metode ini dikembangkan oleh Tracy D. Terrell, seorang ahli bahasa dari Universitas California. Prinsip-prinsip psikolinguistik pembelajaran bahasa menurut metode ini adalah 1. Penguasaan bahasa lebih banyak bertumpu pada kemampuan bahasa dalam konteks yang alamiah dan kurang pada pembelajaran aturan-aturan gramatik yang secara sadar dilakukan satu persatu. 2. Pembelajaran bahasa merupakan upaya mengembangkan kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan untuk memahami tuturan penutur asli dan apabila berbicara dapat dimengerti oleh penutur asli tanpa kesalahan yang dapat mengganggu arti yang dimaksud. 3. Mengutamakan komprehensi sebelum produksi. 4. Model teoritis yang mendasari metode alamiah adalah 5 hipotesis monitor yang dikemukakan oleh Krashen. Selanjutnya, metode respon fisik total. Pertama, dikembangkan oleh seorang psikolog dari San Jose State College, Amerika Serikat, yang bernama James G. Esser. Landasan psikolinguistik metode ini adalah asimilasi informasi dan keterampilan bisa ditingkatkan secara signifikan apabila kita memanfaatkan sistem sensori kinestetik. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa dalam memperoleh bahasanya sendiri, anak kecil lebih banyak dihidangi dengan ujaran-ujaran yang lebih memerlukan tanggapan fisik daripada macam ujaran yang lain. Keterampilan komprehensi harus jauh-jauh lebih dulu dikuasai sebelum orang belajar berbicara. Implikasinya,
siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mematangkan keterampilan komprehensinya sebelum mereka diberi tugas ekspresi. Karena artikel tadi dikemukakan dalam bentuk aktivitas fisik, tidak diperlukan terjemahan ke dalam bahasa pembelajar. Dalam metode ini, pembelajar tidak diberi pekerjaan rumah, meskipun tidak dilarang. Bahkan koreksi atau pembetulan hanya dilakukan pada saat dan dengan cara yang tepat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kesalahan merupakan gejala yang wajar bagi pembelajar. Pekerjaan rumah dan koneksi yang tidak tepat hanya memberikan beban tambahan kepada pembelajar. 3. Metode Sugestopedia. Metode ini dikembangkan pertama oleh Georgi Lazanov tahun 1975, dokter dan psikiatris di Bulgaria. Metode ini didasari oleh beberapa prinsip psikolinguistik berikut. Yang pertama, manusia bisa diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan diberi sugesti. Jadi, di sini beranggapan bahwa manusia itu bisa diarahkan dengan sugesti. Dalam proses pemberian sugesti ini, pikiran harus tenang, santai, dan terbuka sehingga bahan-bahan yang merangsang saraf penerimaan bisa dengan mudah diterima dan dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Pada saat pelajaran akan dimulai, siswa dipersilahkan yoga terlebih dahulu untuk menghimpun kemampuan hipermnestiknya, yakni kemampuan super memori yang luar biasa. Selanjutnya, ruang diatur agar memberikan atmosfer belajar yang baik, kursi enak diduduki, mudah diatur supaya santai, lampu agak redup, serta diiringi musik yang sesuai dengan jiwa dan bahan yang diberikan. Oke, terakhir pertanyaan. Pertanyaan yang saya berikan kepada audiens. Yang pertama, jelaskan pengertian psikolinguistik. 2. Jelaskan pengertian metode. 3. Sebutkan teori apa saja yang mendasari pengembangan metode pengajaran bahasa. 4. Sebutkan metode yang berperan dalam pengembangan pembelajaran bahasa. Dan 5. Mengapa kita perlu mempelajari psikolinguistik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.